Suara. Come closer to you. Mitra Dian Suara untuk kesempatan pagi hari ini di hari Rabu yang cerah ceria seperti tamu-tamu kita yang sudah hadir. Bagaimana Ibu kabarnya pagi hari ini? Iya, oh maaf. Kabar baik Alhamdulillah ya. sehat Mbak Dian. Alhamdulillah, beliau ini Ibu Siti Rosida SAG, Iya. betul ya Bu? Siap, nggih. Tetap Masih semangat tetap ya Bu? sama. Oh masih tetap sama, Udah baik. pertemuan yang keberapa ini dengan Mbak Dian nih ya? Kenapa Bu? Pertemuan yang keberapa ini dengan Mbak Dian? Ketiga. Oh, ketiga. Iya, Iya. ketiga. Semakin akrab dengan Mbak Dian. Alhamdulillah. Iya. Yang pasti sudah siap ya Bu untuk menyapa Mitra Dian Suara untuk kesempatan kali ini. Iya, sepakat deh Mbak Dian. Ayo kita bareng-bareng menyapa Mitra Dian Suara yang luar biasa. Iya. Partisipasinya juga kemarin luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih. Iya. Kemudian di sebelahnya ada Bapak David Ishak Aryadi SEMM. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak, Gimana kabarnya Pak pagi hari ini? kabar sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Sampai- Semoga ya. Mitra Dian Suara Ya. juga sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Semoga ya bahagia selalu dan yang pasti jauh dari COVID-19. Amin. Semoga. Kemudian yang berikutnya beliau ada Bapak Bambang Haryanto Baharudin. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya sudah nunggu-nunggu dari Bapak dari tadi loh Pak. Oh gitu ya. Iya tadi di perempatan tadi. Ya pasti tetap semangat ya Pak ya. Gimana? Tetap semangat ya. Oh semangat. Iya. Semangat. Dan yang pasti untuk baik Pak Bambang, kemudian Ibu Rosidah dan juga Pak David ini sudah akan menyapa Anda. Kemudian ini dari Dinas Kominfo ya. Dinas Informasi dan Komunikasi Bapak Joko. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, asik. Ini saya ada tamu-tamu istimewa pagi hari ini loh. Ini Pak Joko. Pak Joko ini infonya ini muter-muter se-Jawa Tengah ya Pak ya? Ini Muter. kami mendapat jatah di dapil. Oh di Dapil 11. Dapil 11 itu Dapil Banyumas Cilacap. Oh ya. Oke. Dan Mitra Dian Suara untuk topik kita pagi hari ini tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Asik kan topiknya? Silakan. Ya, saya ulang lagi untuk peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Yang pasti Anda bisa tanya-tanya ke beliau-beliau yang sudah hadir di Radio Dian Suara pagi hari ini. Kita akan kembali lagi setelah kita ikuti yang satu ini. Kita balik lagi. Ya, kita balik lagi ya. Di diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Bersama dengan Bapak dan juga Ibu anggota Dewan dari DPRD Jawa Tengah. Topik tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Anda bisa gabung bareng kita di sini ya, via WA di 0811 26 2798. Sampai nanti di jam 11 lebih deh ya. Nah, saya mau tanya tentang infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Ini ke Ibu Ros dulu kali ya. Iya boleh Bu. Bagaimana Bu tentang infrastruktur yang ada di Jawa Tengah ini? Seperti apa? Iya, kalau Mbak Dian, infrastruktur di Jawa Tengah sebenarnya ini sudah, kalau periodisasinya Pak Gub, ini sebenarnya sudah yang lalu, tahun mungkin intinya bukan di tahun ini kita fokus infrastruktur. Artinya harapan kita infrastruktur itu sudah lewat. Harusnya infrastruktur sudah selesai. Namun demikian bukan berarti infrastruktur di Jawa Tengah itu kemudian sudah selesai pembangunannya dan kemudian hari ini sudah tidak mengutamakan infrastruktur kembali. Nah, hari ini justru menjadi titik tambah bagi kita untuk memperkuat infrastruktur. Katakanlah hari ini investasi
yang dilakukan di Jawa Tengah semakin bagus, baik itu dari luar negeri maupun dari Jawa Tengah sendiri atau dari APBN. Katakanlah hari ini untuk di Jawa Tengah itu ada Batang. Di Batang itu kan sudah ada apa namanya investasi untuk infrastruktur yang luar biasa dan diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi di Jawa Tengah. Nah, kalau di sini katakanlah di wilayah Dapil sini di Cilacap dan Banyumas ada pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan insya Allah di tahun 2021. Misalnya contohnya untuk mengurai kemacetan atau lalu lintas yang tersendat. Biasanya kan infrastruktur yang diharapkan di masyarakat identiknya dengan jalan yang mulus, halus, lancar, sehingga diharapkan bisa melancarkan pergerakan ekonomi sekaligus menjadi stimulus untuk investasi-investasi yang lain. Kira-kira begitu, Mbak. Oh gitu ya. Dan untuk infrastruktur ini yang sudah dirasakan dari masyarakat di Jawa Tengah khususnya di dapilnya Ibu itu apa aja, Bu? Kalau di sini katakanlah jalan provinsi, saya merasakan sendiri tahun 2013 Cilacap katakanlah ya, saya merasakan dulu pada saat kampanye tahun 2013-14 itu wilayah dari kota menuju kayak yang lewati Kubang Kangkung, terus kemudian Kawunganten itu di daerah hutan itu sana itu kan dulu wilayah yang paling rusak jalannya. Nah, hari ini kita sudah bisa melihat jalan di sana sudah tertata bagus, sudah di hot mix, sudah rapi sehingga masyarakat yang melewati jalan di sana itu bisa dengan apa namanya lancarnya mereka melakukan perjalanan. Nah, ini salah satu yang bisa dirasakan dan target lanjutan sebenarnya kita itu kepingin untuk wilayah selatan itu ada jalan yang apa melintasi jalur kalau biasanya disebutnya itu jalur lintas selatan. Nah, lintas selatan itu kalau dari arah sebelumnya itu kan ada Kebumen, Jogja, masuk nanti melewati Cilacap, nanti connect dengan Bandung. Nah, ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk wilayah Cilacap yang seolah-olah itu kota mati karena tidak dipakai untuk transit. Nah, ini kalau sana nanti dibuat, katakanlah jalannya sudah terkoneksi dengan baik, saya kira akan mengurangi kepadatan jalur utara agar nanti yang pertama mengurangi kepadatan, yang kedua membuat ekonomi di wilayah selatan itu juga bergerak. Dan ini sesungguhnya adalah harapan besar dari wilayah yang dilintasi agar bisa berjalan dengan baik dan itu sebuah impian. Nah, kalau di Purwokerto ini kan sebenarnya sudah menjadi kota transit. Banyumas itu sudah bagus. Infrastruktur di Banyumas itu saya akui lebih top dibanding dengan sebelahnya karena memang Cilacap hari ini masih banyak yang mengeluhkan adanya infrastruktur yang belum bagus. Jalan-jalan yang rusak masih ada, tapi kalau di Purwokerto memang sudah lebih tertata rapi daripada tetangga sebelahnya. Lah ini menjadi pemacu dan sekaligus pemicu bagi wilayah Cilacap. Harapan kami untuk lebih mengutamakan infrastruktur. Katakanlah wilayah Ngrugu sana itu di Kawunganten. Itu kan saya pernah masuk wilayah sana itu juga mobil itu rasanya kayak melewati jalur yang off-road kayak gitu. Nah, kalau off-road betulan kita siap dengan mobil off-road kira-kira asik ya Mbak Diana. Tapi kalau kita pakai mobil yang bukan off-road, jalannya begitu, kira-kira menjadi satu spot jantung yang luar biasa. Kita hanya lewat satu kali. Lah itu masyarakat yang bolak-balik lewat situ apa yang nggak cepat rusak mobilnya atau tidak terhambat jalannya. Nah, ini memang menjadi salah satu apa namanya ya harapan masyarakat. Saya kira yang semacam ini perlu disampaikan sekaligus menjadi ruang bagi kita anggota DPRD untuk turut menyampaikan apa yang ada di masyarakat agar terkoneksi antara harapan masyarakat dengan pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Kira-kira Ternyata begitu ya. Iya. Memang adanya infrastruktur yang baik itu akhirnya membuat ekonomi di daerah tersebut juga meningkat ya, Bu. Sangat signifikan, sangat-sangat signifikan signifikan. ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang infrastruktur bagi pertanian. Pertanian itu kan sebenarnya hari ini di masa pandemi adalah soko gurunya ekonomi. Coba kalau kita itu sudah UMKM sudah agak
mandek, terus kemudian usaha besar skala besar itu juga sudah mem-PHK karyawannya. Lah, ini pertahanannya itu kan bagaimana minimal orang itu bisa makan. Kalau pertahanan orang bisa makan, minimal itu petani masih bisa memproduksi padi. Lah, kalau memproduksi padi aja hari ini NTP-nya itu tinggal 100,03 apa berapa itu. Artinya itu sekarang sudah ada penurunan nilai tukar petani yang signifikan. Dulu pernah mencapai 103, sekian. Sekarang itu tinggal 100, sekian. Nah, artinya di sini petani sungguhnya menghadapi permasalahan antara split antara mereka harus mengeluarkan biaya untuk menjadi panen yang baik dengan nilai jualnya itu sekarang sudah, Bu, kira-kira mungkin bisa jadi mereka mendapatkan beras dengan biaya yang beliau keluarkan, mereka petani-petani keluarkan ini juga hanya lah apa yang didapatkan kira-kira kalau hanya 100, artinya kan Bu saja. Nah, ibarat orang berusaha ini nilai ekonominya itu hanya sekedar bertahan, nanti bisa untuk makan, kira-kira gitu kan kasihan. Lah, yang seperti ini kalau sudah NTP-nya rendah, jalan pertanian itu katakanlah untuk ngambil hasil padi sampai ke jalan itu sudah jauh, jalannya jelek, ini akan menambah susahnya petani. Nah, harapan kita kalau infrastruktur di pertanian itu juga bagus, nilai tukar petani itu bisa menjadi bertambah. Apalagi kalau irigasinya bagus, terus kemudian jalan di wilayah pertanian juga bagus. Ini saya yakin Pak David sangat sepakat kalau yang seperti ini karena wilayah pertanian perkebunan bagi Pak David pada saat masa pandemi ini yang tidak dibatasi aktivitasnya. Kira-kira menanam padi atau di kebun itu saya yakin lebih menyehatkan daripada hanya sekedar di rumah. Kalau di kebun itu kan bisa kena sinar matahari, insya Allah lebih imun. Apalagi kalau pas panen, saya kira nanti lebih imun lagi karena mendapatkan hasilnya dengan baik. Kira-kira gitu, Mbak Dian. Iya, waduh, ini penjelasannya cukup jelas ya kalau bicara soal infrastruktur dengan Ibu Rosida ini. Ya. Nanti saya akan tanya lagi ke Ibu Ros. Siap. Oke. Nanti bergantian nih narasumber kita luar biasa udah Pak David, Pak Bambang. Nanti ke Pak David nih ya tentang infrastruktur ini Pak David. Kalau menurut Pak David bagaimana ini peran dari anggota DPRD sendiri ini dalam melaksanakan fungsi pengawasannya? Jadi gini Mbak, seperti saya itu asli Karangpujung Mbak. Karangpujung Sidoarjo itu kan jalan provinsi, itu salah satunya sudah lama itu tidak dibangun. Tapi dengan adanya ada dewan di sana, ada banyak dari macam-macam partai di situ. Dan yang di provinsi, ternyata yang sudah lama itu sekarang bisa halus, bisa di hot mic, itu salah satu contoh. Artinya perkembangan perekonomian jadi jalan. Hasil-hasil pertanian jadi tidak memerlukan biaya yang besar untuk transportasi. Dan kemudian bisa masyarakat bisa menikmati dengan harga yang tidak mahal. Dan tentunya banyak di sini, tidak hanya di jalan Karangpujung Sidoarjo itu Mbak, banyak sekali. Jadi itu fungsi dewan itu gitu. Bicara soal Sidoarjo, saya jadi ingat kemarin itu saya baru saja dari Sidoarjo beli sale. Iya. Saya melewati Cimbulan atau mana ya desa yang antara Lumbir yang naik, kemudian nanti keluarnya ke desa apa gitu ya, Gandrung Mangu kalau nggak salah. Gandrung ada salah satu kecamatan. Tapi di sana jalannya itu udah bagus Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, di sana jalannya bagus walaupun untuk papasan kita agak pelan dulu, tapi di sana itu jalan kecil aja udah bagus itu Bu. Alhamdulillah. Iya. Kalau di mana tadi Sidoarjo, kemudian Pari udah bagus itu. Sudah terus bagus itu. Lumbir kemarin saya walaupun meliuk-liuk tapi udah bagus. Iya. Ya, kalau Lumbir meliuk-liuk indah karena pemandangannya indah, jalannya sudah
rapi, Iya. sudah hot mic. Nah, ini memang Tapi jalannya sudah. lebih indah lagi di ini, Bu, di Kubang Kangkung, Bu. Oh, Itu iya iya iya. jalannya sudah hot mic, Heeh. pemandangannya kanan kiri itu Hutan. pinus. Oh iya iya Ya, iya itu cantik sekali itu. Itu bisa Alhamdulillah. jadi pariwisata tambahan itu. Kayak di Eropa itu. Iya 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 iya. Heeh. Nanti nilai lebihnya kita sampaikan ini idenya Mbak Dian ini. Biar di sana nanti ada view khusus. View Nah, khusus, Bu. bagi mereka yang capek di jalan silahkan di Betul. sini. Nah, ini nanti mungkin kita bisa koordinasikan, koneksikan dengan dinas Iya, pariwisatanya. itu benar-benar bagus, Bu. Jadi kemarin saya juga pernah lewat sana, kemudian saya makan karedok di pinggir jalan, Oh ya? ya, lihat kanan kiri itu cantik sekali, Bu. Bisa tuh dibangun tuh, indah sekali itu, Bu. Iya. Kayak model-model Eropa begitu. Wow, Keren. ini Mbak Dian yang sudah sering ke Eropa pasti bisa apa namanya ya, punya ide besar. Memang begitu Mbak Diana. Jadi hutan itu sesungguhnya adalah anugerah bagi kita yang kemudian ketika mendapatkan sentuhan sedikit dari pariwisata dan ekonominya langsung, ini menjadi destinasi wisata yang menghasilkan nilai tambah baik itu bagi wilayah tersebut sekaligus bagi masyarakat sekitar. Dan ini di Jawa Timur itu dilakukan juga itu di hutan yang begitu apa namanya tinggi-tinggi, pohonnya besar-besar kayak gitu. Di sana itu ada apa namanya ya pengembangan pariwisata dengan cara menambah beberapa wilayah pengembangan pariwisata dan ini sangat-sangat bagus. Jadi ide Mbak Diana saya kira bisa direalisasikan tanpa merubah apa Betul. namanya hutan yang ada di Betul. situ. Kemudian hanya menikmati, tidak merusak, Betul. bisa minum es degan barangkali Betul, betul. di situ atau Heeh. ngopi karena di sana suasananya Iya, dingin betul. sambil makan mendoan. Kira-kira Nah, gitu ya Mbak cocok Diana. banget. Cocok sekali Iya. itu, benar. Insya Allah nanti kalau kita sudah melewati masa pandemi ini, insya Allah yang seperti ini kita bisa nikmati kembali Iya. Mbak Diana. Instagramable. Sekarang banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang sebenarnya kalau kita lihat secara biasa, itu biasa banget gitu. Iya. Tapi di saat difoto itu Instagramable banget. Oh iya. Orang-orang sekarang lebih senang yang seperti itu. Ya. Jadi bisa itu Bu ditambahin. Wah, jadi Sudah malah pernah ke Limpakus Mbak Diana? sudah. Nah, Ya. itu juga salah Saya satu suka sampel. explore ke sana. Ada off-road-nya juga Mbak Diana ya? Ada. Oke, cocok ini Mbak untuk Mbak Diana ini. Ya, infrastruktur yang dibangun bisa menambah nilai ekonomi di masyarakat. Betul. Kira-kira konsepnya seperti itu sehingga nanti insya Allah begitu ini cuaca sudah normal kembali, jauh dari pandemi, saya kira ini akan menjadi kebangkitan ekonomi dengan mengembangkan infrastruktur yang ada mendapatkan sentuhan nilai pariwisata. Insya Allah bisa menambah value dari lokasi yang ada. Betul, Bu. Terima kasih. Ya. Pak David bisa ditambahkan atau ada tambahan atau Udah nggak itu cukup Bu. Roni ya. ini sudah Siap. luar biasa ini mewakili kita. Malah ada ide baru ini ya Pak ya. Adanya nanti ada spot-spot pariwisata yang ada di Ya sana. jadi gini Mbak, saya kan ada di Komisi B, Pertanian dan lain-lain. Kalau Ibu Rosida ini kan di Komisi C, di Keuangan. Dengan ini senior saya Pak Bambang juga. Jadi Oh iya, kita betul. bisa nyambung, bisa kalau bahasa itu sistemik. Oh sistemik Jadi ya Pak ya. keuangan oke, jadi Tamesia oke, rekreasi dan ekonomi pertanian juga berjalan. Jadi penting sekali itu infrastruktur gitu Mbak. Ya. Itu aja mungkin. Ya. Nah ini saya ke suhunya ini dari Komisi C nih, Bapak Ketua Komisi C, masternya. Iya. Nah, Pak Bambang masih tentang infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Bagaimana Pak peran dari anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya? Silakan. Terima kasih Mbak Diana. Mungkin kita saya jelaskan dari dulunya dulu ya. Bahwasanya fungsi pengawasan ini pertama kali-kali saya sampaikan ini dari mengedukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD di samping fungsi yang lain, yaitu fungsi legislasi dan fungsi budget. Ini tertuang secara di konstitusinya itu di Undang-Undang 2014 tentang daerah dan PP 12 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD. Pengawasan yang kita awasi paling tidak ada beberapa hal. Pertama, pengawasan terhadap peraturan daerah
dan juga peraturan gubernur. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjutnya. Yang ketiga, pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ini kunci. Nah, hari ini kita bicara pengawasan dalam bidang infrastruktur. Itu kan salah satu di dalamnya. Kita akan melihat di mana pengawasan sisi ini tentu. Nah, kita lihat. Jadi begini, Mbak Diana. Kita pahami bersama bahwasanya setiap program kegiatan pembangunan dan pemerintahan ini, itu kan ada sumber pendanaannya. Itu termasuk di APBD, yang setiap tahun itu akan kita bahas bersama. APBD itu salah satu fungsi budgeting kita bahas bersama. Sehingga tentunya kita akan mencoba menyelaraskan. Karena yang namanya sisi perencanaan itu ada di eksekutif. Itu mulai dari RPJMD. RPJMD itu karena sekarang era reformasi, tidak ada lembaga tertinggi negara, jika implementasi otonomi daerah juga ada, maka yang namanya sekarang tidak ada GBHN. Di RPJMD itu sumbernya dari mana? Bukan turunan GBHN, tapi RPJMD ini adalah satu kita ambil dari visi misi kepala daerah terpilih. Di breakdowning sampai ke RKPD dan sebagainya. Nah, hari ini tentunya kita akan melihat Jawa Tengah di tahun 2021 infrastrukturnya bicara apa? Tentang masalah bidang infrastruktur ini, bidang pembangunan ini bicara apa? Nah, itulah nanti poin-poin itulah yang termasuk di program dan kegiatan yang ada di APBD ini yang akan nanti kita awal. Itu sisi bahasa. Terus pertanyaan berikutnya, dari sisi siapa yang melakukan pengawasan di DPRD? Jadi di DPRD sendiri kan terbagi pada alat kelengkapan yang agak bersifat teknis. Di DPRD ada 5 komisi, itu adalah yang mengawasi secara langsung. Nah, kebetulan tidak masalah. Hari ini memang tidak ada komisi terkait yang mengawasi day to day ya, artinya seperti kayak gini. Karena kebetulan komisi kita ini semua tidak ada yang di pembangunan. Itu bagian bidang pembangunan. Itu sehingga tentunya pengawasan hari itu adalah kita lihat RKPD bunyinya apa. Hari ini misalnya, untuk tahun 2021, apa program kegiatan kaitannya dengan infrastruktur yang akan menjadikan fokus daripada rencana pemerintah provinsi Jawa Tengah ini? Ada 4 hal, yaitu peningkatan akses jalan usaha tadi, akses jalan wisata. Ini penting. Persoalan di sini tentunya kita paham yang namanya jalan usaha tani itu biasanya sebenarnya lingkupnya paling desa, kan begitu. Jadi mungkin ada hamparan sawah yang mungkin menghambat kalau itu tadi Mbak Rosita mengatakan untuk proses perpindahan untuk mengangkut hasil untuk ke tempat yang lebih ini ada. Kemudian apa yang bisa diperankan oleh provinsi dalam seperti ini? Itu nanti akan lewat intervensi bantuan keuangan pada desa. Demikian juga akses wisata. Kalau akses wisata itu punyanya provinsi, pasti ini masuk menjadikan rencana sana. Tapi kalau itu mungkin akses wisata desa dan sebagainya, itu mungkin intervensinya sekali lagi adalah bantuan keuangan. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami bagaimana kita mengadakan upaya preventif penanggulangan terhadap bencana alam. Kaitannya dengan banjir, tanah longsor. Ini menjadi problem juga. Karena yang namanya Jawa Tengah itu boleh dikatakan supermarketnya bencana alam. Bencana saja apa saja. Tapi ini tidak terlepas bahwasanya kita bahwa yang namanya Indonesia ini kan masuk dalam yang kita sebut dengan ring of fire. Cincin api itu yang tertentu. Ini kaitannya dengan bencana Babui. Tapi banjir di Demak itu ada ini menjadi karena kalau hujan kebanjiran, kalau kemarau kekeringan. Ini problem kayak gitu. Jadi ada kata seperti itu. Ini guyonannya gitu. Kalau musim penghujan tidak bisa dodok, tapi kalau musim kemarau tidak bisa cebok. Gitu. Itu seperti ini kekeringan seperti banjir, tanah longsor. Kemudian kita juga harus menegakkan law enforcement terhadap para perusak lingkungan, terutama galian C. Ini yang seperti ini yang akan fokus. Nah, kemudian yang berikutnya, hari ini juga kita harus berikan perhatian terhadap untuk memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga yang belum layak. Artinya di rumah tangga yang tidak layak apanya? Baik rumahnya, ini perlu kita dorong dengan bantuan sosial FTLH, kemudian juga yang belum punya jamban. Ini kira-kira sehingga
fokus daripada ini yang akan kita menjadi pengawasan. Sedangkan mekanisme pengawasan itu apa? Saya kemarin kalau hari ini ada temanya pengawasan supaya lebih clear gitu loh masyarakat. Bahwasanya memang ada beberapa langkah yang kita dalam unsur pengawasan. Pertama, kita bisa melaksanakan pengawasan secara langsung di lapangan. Ini kunjungan kerja. Sehingga mohon maaf gitu, saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa wacana yang namanya dewan itu kalau kunjungan kerja bukan berarti jalan-jalan gitu. Tapi ini sedang melaksanakan tugas dalam kaitannya dengan secara konstitusi pengawasan. Kemudian juga rapat kerja dengan pendapat maupun rapat kerja dengan masyarakat begitu, dengan pendapat dengan pemerintah, dan tidak lupa adalah bahwa kita juga punya kanal aduan yang namanya Ewadul di Dewan DPRD sendiri. Itu ya. Oke. Wah, ini jelas juga ini. Kalau beliau ini masternya ya di Komisi C. Dan yang pasti Mitra, Anda bisa gabung bareng kita di sini di WA kita di 0811 262798. Masih kita tunggu ya untuk Anda interaksinya. Kemudian yang pasti Mitra, untuk kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Untuk Twitter di @kominfo_jtg, kemudian di Instagram @kominfo.jateng, untuk Facebook ada di @diskominfo.jateng, untuk website ada di diskominfo.jatengprof.go.id, dan untuk YouTube ada di Kominfo Jateng. Mitra, kita akan tunggu untuk interaktif Anda di kesempatan kali ini. Sayang banget loh kalau nggak ada yang nanya. Beliau-beliau ini sudah hadir ke Radio Dian Suara FM ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, Mitra Dian Suara, kita balik lagi dengan dialog bersama dengan DPRD Jawa Tengah ya. Dan untuk topik kita masih tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Dan yang pasti untuk Anda, sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Kominfo Provinsi di Twitter di @kominfo_jtg. Oh, di Twitternya di @kominfo_. Kemudian Instagram ada di kominfo.jateng. Untuk Facebook di @diskominfo.jateng. Untuk website ada kominfo.jatengprof.go.id. Dan untuk YouTube ada di Kominfo Jateng. Nah, berselancar ya di media-media sosial milik Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Oke, yang pasti untuk Anda Mitra, Anda bisa gabung ya bareng kita di sini di 0811 262798 tentang infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Sejauh mana sih peran anggota DPRD ini dalam melaksanakan fungsi pengawasan? Nah, tadi Pak Bambang beliau mengungkapkan selain infrastruktur adanya pembangunan yang ada di Jawa Tengah ya Pak ya, tentang rumah yang harus ada layak huni, kemudian adanya MCK yang memadai begitu. Nah, bisa dijelaskan Pak sejauh mana pengawasan dari DPRD Jawa Tengah untuk masyarakat yang memang sangat memerlukan ini? Jadi yang nama itu tadi, karena itu menjadikan prioritas perencanaan pembangunan di Jawa Tengah, tentunya persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, terutama poin yang terakhir, yang kaitannya bantuan sosial untuk bantuan duduk rumah tidak layak huni, jamban keluarga ataupun MCK yang belum layak. Gitu. Oh ya, jamban ya. Jadi, itu tentunya ini kan sudah pertanyaan tadi, bagiannya kan sejauh mana kita bukan pengawasan. Jadi begini, Pak. Pertama, posisi kita itu hanya dalam posisi untuk menganggarkan. Jadi dalam perencanaan dan menganggarkannya sudah. Katakanlah untuk tahun 2021 berapa rumah yang akan kita
berikan bantuan sosial untuk kita istilah mungkin lebih orang awam lebih mengenal dengan bedah rumah gitu ya, bantuan rumah. Kemudian berapa bantuan untuk jamban keluarga untuk membangun supaya MTK layak, kira-kira berapa? Ini adalah dari sisi penganggaran dan juga kuantitas bantuan yang akan diberikan. Nah, tapi ini persoalan prosedur untuk eksekusinya itu kan berdasarkan data yang dihimpun oleh Bapeda. Nah, data itu berasal dari usulan masing-masing masyarakat ataupun kelompok masyarakat atau mungkin desa yang mengajukan. Nah, kita dalam proses pengawasan ini nanti dalam proses eksekusinya, dalam proses pelaksanaannya. Tuh, pertama, apakah bisa terserap semua? Kita lihat. Kemudian yang kedua, apakah sesuai SOP prosedur itu benar itu sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, benar tepat sasaran enggak? Ini yang lebih penting seperti ini. Karena itu tadi hari ini yang namanya problematik bantuan-bantuan seperti itu kadang-kadang itu tadi mislingnya di sana gitu. Kadang-kadang tidak tepat sasaran. Karena antara data dan nanti pelaksanaan itu yang akan terjadi bias. Nah ini yang harus kita hati-hati untuk kita pantau dan kita awasi. Kira-kira begitu. Oh ya, itu jelas ya. Jadi lebih jelas tentang bagaimana pembangunan untuk masyarakat yang membutuhkan dari Pak Bambang Haryanto tadi. Nah, sebelum saya mau tanya lebih lanjut tentang aduan masyarakat ini terkait infrastruktur dan pembangunan di masing-masing dapil. Hadir di pagi hari ini juga ada Pak Joko. Nah, Pak Joko ini beliau dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Bisa disampaikan Pak tentang peran dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah ini. Oke, matur nuwun Mbak Diana. Mbak Diana ada-ada saja. Kami ini berempat ini kan tugas kami itu kan mendampingi Bapak Ibu Dewan. Tadi sudah disampaikan fungsi Dewan hal pengawasan. Tapi didelah ketiban sampur. Ini Oh iya. ya. Jadi saya Ketiban tanya sampur. Ini kami sifatnya hanya menambahkan saja Mbak Dian. Jadi tadi sampaikan terkait dengan pentingnya infrastruktur. Ya. Nah, terkait dengan infrastruktur tadi sudah sampaikan jalan, jembatan, rumah. Padahal belum Mbak Diana. Yang terpenting itu yang terpenting saat ini dalam kondisi apa? Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi. Ini ya, sebaik apapun infrastruktur dibangun, apakah jalan jembatan, jalan usaha tani, itu kalau tidak dibarengi dengan komunikasi, iya paling istilahnya orang lari tempat. Oh, lari di tempat. Gitu loh. Ini. Jaringan penting. Nah, ini sudah membangun beroptik, Mbak. Ini make ambekannya kembang-kembang kayak orangnya. Bangun optik hanya ini tahap 1 5 dan 5 ini prioritas di wilayah Semarang. Jadi semua sekolah-sekolah itu sudah teraliri fiber optik. Itu merupakan satu kesatuan dalam hal struktur. Ini yang tidak tahu gitu loh. Diuntungkan dengan infrastruktur. Jadi saya punya usaha cacing tanah dulu, cacing tanah. Itu saya posting di website, sekarang laku keras, omsetnya itu salah satu contoh itu loh Bu, seperti itu loh. Jadi jalan jembatan tuh ya memang kalau melihat dinamika masyarakat yang berkembang, saya kebetulan dulu dari Bapeda Bu, jadi kalau masyarakat ditanya usulmu apa, usulmu mesti jalan. Itu memang
dampaknya itu memang luar biasa jalan, bener. Memang banyak sekali ini yang perlu upaya-upaya sebagai contoh itu dengan adanya kondisi kemarin yang banjir rusak lagi itu yang itu ya ini kemarin pandemi tambah banjir ya rusak lagi. Makanya harapan kami dengan keterpaduan kunjungan kerja terpadu saat ini baik eksekutif legislatif itu dapat mempercepat upaya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Harapannya apa? Sesuai dengan keinginan guru kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Itu tuh harapannya kami seperti itu, Bu. Itu harapan dan itu sudah terkomunikasi dalam dokumen RPJM baik 5 tahunan, 1 tahunan itu sudah nah dokumen-dokumen yang sudah diimplementasikan dalam pembangunan ini fungsi Bapak ini mirsani, bener nggak? Bisa bermanfaat nggak? Lah apa gunane wis dibangun tapi rak bermanfaat itu, Bu. Mengatakan Mbak Diana gimana? Ya. Terima kasih Pak Joko untuk tambahannya ini biar Mitra Dian Suara juga lebih paham ya tentang infrastruktur kemudian sejauh mana pengawasan dari para beliau ini anggota DPRD Jawa Tengah. Nah, kemudian sebelum saya tanya ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang sudah masuk via WA di 0811 262798. Dari Bimo di Purwokerto, selamat pagi nih Mas atau Pak Bimo. Menanyakan nih Mas Bimo, pembangunan infrastruktur sekarang sudah berkembang cukup baik. Hanya saja perlunya pengawasan yang lebih teliti karena banyak jalan-jalan yang rusak dan perbaikannya bisa cukup lama. Nah, ini mau dijawab oleh siapa ini? Dari Ibu Rasidah. Ya, silakan Ibu. Ini aspirasi masyarakat memang seperti itu dan kita memiliki tanggung jawab yang sama. Artinya hari ini di Purwokerto pun sebenarnya itu di Jalan Tanjung menuju arah Cilacap. Ini sekarang kan ya di Jalan Tanjung sini Gerilya, dekatnya Jalan Gerilya. Iya. Di sana itu kan sebenarnya sekarang sedang dicor. Oh iya. Lah ini mungkin beberapa waktu yang lalu sampai sekarang ini kan yang menuju ke Purwokerto dari wilayah Cilacap masih bisa lewat. Tapi kan setelah mau kembali ke Cilacap harus muter lewat Gunung jalan, lewat mungkin Gunung Tugel, jalan Gunung Tugel apa itu sana, agar bisa tidak melewati situ karena sekarang sana itu hanya baru satu arah, one way. Untuk arah selanjutnya belum bisa karena baru satu sisi yang dibangun. Lah ini saya kira sama dengan apa yang dilakukan oleh Mas Bimo. Mas Bimo ini sekarang infrastruktur sebenarnya sudah dibangun dengan baik. Cuman bagaimana harapan beliau jangan terlalu lama, mungkin begitu ya, biar tidak terlalu mengganggu masyarakat yang membutuhkan lalu lintas cepat. Nah, ini memang harapan masyarakat begitu dan insya Allah kalau pihak ketiganya mestinya ini juga berharap cepat karena memang semakin cepat biasanya mereka akan semakin tepat dalam bekerja, artinya biaya yang dikeluarkan mungkin tidak terlalu besar. Nah, saya kira versi yang melaksanakan begitu. Namun apapun kita berharap ada semacam koneksi. Masyarakat juga melihat kalau memang ada suatu hal yang tidak tepat silahkan. Ini bagian dari pengawasan masyarakat saking cintanya terhadap pembangunan infrastruktur. Kira-kira begitu. Kita sambung sekalian barangkali. Apa yang bisa dilakukan oleh kita semua? Sampai di Jawa Tengah pun sebenarnya juga sudah ada kanal untuk menyampaikan kalau memang ada suatu hal yang diharapkan oleh masyarakat, mungkin ada jalannya yang kurang bagus, silahkan lapor GUP. Nah, melapornya kemana? Iya, lapor GUP itu ada ininya, ada kanalnya, ada kanal di sini yang bisa dilihat yaitu. Oh ya, oke. Ini ada kanalnya ya. laporgup.jateng.prof.go.id. Ulang lagi Bu. Iya, oke. Laporgup kecil semua .jateng Jateng Prof maksud saya, laporgup.jatengprof.go.id. Oke. Iya, ini Berarti adalah kalau misalnya ada apa-apa masalah tentang infrastruktur itu bisa di laporgup.jatengprof
Ya, .go.id. iya Oh betul. ya, Ini adalah merupakan link melalui Instagram di mana masyarakat itu bisa langsung berdiskusi, langsung memberikan laporan kepada Pak Gub. Lah dari sini kalau memang ada sesuatu yang minta diprioritaskan atau kemudian ada harapan masyarakat terkait dengan infrastruktur, ini ada kanalnya yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti karena di situ sudah ada nama lengkap yang mengharapkan, ada telepon atau emailnya, ada kode keamanan yang sudah disiapkan dan tuliskan komentar panjenengan semua terkait dengan apa yang dilihat atau apa yang diharapkan. Nah, ini saya kira menjadi salah satu media komunikasi. Sebagaimana Pak Joko tadi menyampaikan, suatu hal yang dibutuhkan sekali di masa pandemi ini memang jaringan online, jaringan komunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi yang lancar tanpa kita harus ketemu secara langsung, saya kira ini proses percepatan yang bisa dilewati. Jadi ibaratnya dengan kanal-kanal iya YouTube, betul. bahkan biasanya masyarakat itu sekarang sudah pinter, TikTok barangkali ya. TikTok sekarang itu ada jalan rusak ditanami apa namanya pohon pisang. Setelah itu masyarakat di situ demo tapi kecil-kecilan sambil joget, Pak tolong bantu kami di sini ada lubang di dalamnya ada ikannya, tapi ini ada di jalan. Barangkali begitu itu kan menjadi sarana komunikasi yang tidak dengan kasar tapi bisa sampai kepada yang dituju. Nah, iya. Kayak dulu itu kan masyarakat marah-marah itu memblokir jalan apa segala kayak gitu. Saya kira ini memang harus banyak diciptakan kanal-kanal harapan bagi masyarakat agar di masa yang sulit ini masyarakat tidak semakin under pressure. Sudah ekonominya susah, jalannya rusak, banjir. Ini apalagi kemarin pasca banjir, banyak sekali jembatan yang rusak, banyak jalan yang berlubang, banyak jalan yang butuh maintenance. Saya kira ini memang waktunya kita care kepada masyarakat agar aktivitas mereka di saat pandemi COVID yang seperti ini juga agak terbantu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini malah sudah jelas ini. Padahal sebenarnya saya juga mau tanya ini tentang aduan masyarakat terkait infrastruktur dan pembangunan di masing-masing dapil tapi ini. Oh, di masing-masing Di dapil. masing-masing dapil. Jadi ini dapil 11 ya, Ya. Banyumas Cilacap. Nah ini kemana ini Bu? Kalau tadi kan untuk IG kan di laporgub.jatengprof.go.id. Oke. Ya. Nah ini nanti terkait lagi nih. Ini nyambung. Kalau Nyambung. masing-masing dapil ini kemana ini Bu? Iya, kalau masing-masing dapil karena ini juga masih Jawa Tengah, saya kira itu bisa menjadi salah satu kanal yang bisa dipakai oleh masyarakat satu. Kemudian yang kedua kita itu kan punya media yang bisa diikuti oleh masyarakat, tapi mungkin ini masih agak terbatas bagi komunitas tertentu. Ada Musrenbangdes. Musrenbangdes ini juga bisa menjadi ruang bagi komunitas yang ada di wilayah paling bawah, katakanlah di tingkat desa, untuk menyampaikan kira-kira harapan apa skala prioritas pembangunan yang ada di lokal desa. Nah, ini untuk tingkat desa. Terus kemudian naik lagi nanti ada musrenbang tingkat kecamatan. Ada musrenbang tingkat kabupaten. Nah, saya kira dari step-step yang ada semua, ini secara formal bisa dijadikan sebagai media komunikasi bagi masyarakat untuk menitipkan skala prioritas pembangunan yang ada di lokal basis. Nah, kemudian kalau yang lain bisa juga ini anggota dewan ini kan nggak biasanya punya jadwal reses. Lah ini saya kira bisa menjadi media komunikasi juga antara anggota dewan dengan masyarakat yang diwakili. Ada reses yang bisa dititipkan kepada anggota dewan walaupun kami sampaikan memang antara kebutuhan dengan dana yang ada kita harus pintar memberikan skala prioritas. Artinya kalau hari ini ibarat sebuah keluarga, kita punya ibaratnya sebuah keluarga itu gajinya 5 juta. Tapi ternyata di dalam kebutuhan keluarga bisa jadi dalam 1 bulan kok melebihi angka 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kita hari ini harus membuat skala prioritas. Angka ini hanya 5 juta, tapi kebutuhannya bisa sampai angka 7 juta. Mana skala prioritas yang harus dipilih? Begitu juga dengan negara. Pendapatan ini konteksnya adalah Komisi C itu berbicara bagaimana mengagregasi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan rencana pembangunan itu sudah ada dengan Bapeda kayak Pak Joko tadi itu sudah ada perencanaannya sudah jelas,
Tapi hari ini apa bisa terrealisasi dan tidak itu tergantung dari hasil pendapatan yang sudah ditargetkan. Kalau targetnya 100% berarti belanjanya bisa terrealisasi semua. Tapi kalau pendapatannya tidak mencapai angka 100%, saya kira nanti harus ada semacam ya kira-kira lah ini mana yang kemudian bisa dipending dulu karena di tingkat anggaran kemudian masih ada kendala teknis. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kemarin itu ada beberapa yang sudah mulai menyampaikan ada target-target yang sudah disampaikan ini kayaknya susah terrealisasi karena ada impact dari pandemi COVID yang ada di tengah kita. Realisasinya dengan targetnya itu belum matching kira-kira begitu. Gitu, Nah, ini kan akan mengefek kepada belanja daerah. Nah, yang seperti ini rencana tinggal rencana, realisasi tergantung uangnya. Iya, Ibarat betul. sebuah keluarga, ini ada keluarga yang pendapatannya hanya 5 juta, syukur kalau PNS 5 juta itu sudah pasti. Tapi kalau ini hasil dari usaha kecil menengah, biasanya targetnya itu diharapkan 1 bulan bisa dapat 3 juta, 5 juta, ternyata dalam situasi COVID kayak gini, jangankan sampai 5 juta, 2,5 juta saja sudah kembang kempis kira-kira Iya. mungkin begitu. Karena memang menurunnya daya beli masyarakat sehingga target-target pendapatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga di tingkat yang sangat mikro ini ternyata tidak terrealisasi. Begitu juga dengan negara. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga dengan kabupaten kota yang sedang membangun karena apapun ini terkait antara pendapatan dengan belanja daerah. Begitu. Nah, kalau kita ya itu lagi kembali kepada kira-kira masyarakat lewatnya mana? Formalnya ada musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Kalau anggota dewan punya forum reses, begitu bisa menyerap aspirasi masyarakat. Tapi apapun, masyarakat kan tahunya ketika sudah menyampaikan nanti akan terrealisasi. Tapi gunungan dari aspirasi masyarakat maupun musrenbang, baik dari semua tingkatan ini, kan itu semacam proposal harapan dengan realisasi biasanya ada deviasi. Ada miskomunikasi barangkali gitu. Permintaannya segini, realisasinya setengah lah. Ini step by step. Makanya ada rencana 5 tahunan, dalam 1 tahunan ini akan memprioritaskan mana. Kalau mungkin tahun pertama infrastruktur, tahun kedua sumber daya manusia, tahun ketiga mungkin lanjutannya. Nah, kira-kira begitu itu memang inilah fungsi kita komunikasi dengan masyarakat. Walaupun kita tidak ketemu, tapi paling tidak ini masyarakat memiliki semacam alurnya seperti itu. Jadi ketika menyampaikan harapan tapi belum sampai, inilah. Kadang-kadang kan ketika masyarakat, saya itu sudah bayar pajak tapi jalan di tempat saya kok belum pernah dibangun sama sekali sejak saya lahir sampai sekarang. Nah, bahasa kayak gitu kan tetap ada. Artinya memang yang kayak gini ini kita yang harus memberikan komunikasi yang baik, bukan hanya nanti dulu ini skala prioritasnya belum sampai. Tapi kalau memang itu sebagai suatu hal kebutuhan yang mendesak dan mendasar, saya kira kita bisa memberikan alokasi perhatian, anggota dewan bisa meminta atau skala prioritaskan dari apa yang menjadi titik kebutuhan masyarakat yang bersifat urgent tersebut. Wah, ini jelas sekali ini. Saya nggak perlu tanya ke Pak Bambang dan Pak David ini untuk soal ini ya, karena ternyata untuk aduan masyarakat terkait infrastruktur dan pembangunan di masing-masing dapil ini sudah dijelaskan oleh Ibu Ros, bisa lewat musrenbang des, kemudian nanti ke kecamatan dan ke kabupaten, kemudian juga via reses yang dilakukan oleh anggota-anggota dewan, begitu ya Bu ya. Nah, nanti kita akan tanya kepada Pak Bambang dan juga Pak David tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Tapi nanti ditunggu dulu. Yang pasti mitra, kita masih tunggu untuk Anda di 0811 262798. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya, mitra Dian Suara, kita kembali lagi ya di dialog bersama dengan DPRD Jawa Tengah. Dan yang pasti kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan Anda bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, di Twitter di @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook di @diskominfo.jateng, kemudian untuk website di diskominfo.jatengprof.go.id.
Dan untuk YouTube di Kominfo spasi Jateng. Nah, gitu deh. Yang pasti ini kanal-kanal di Dinas Kominfo ini udah full ya untuk di media sosial. Jadi Anda mau pakai Twitter bisa, mau pakai Instagram, Facebook, website, YouTube pun bisa. Kayaknya kalau saya cuma website yang belum ada. Oke. Seperti janji saya tadi, yang pasti Anda mitra bisa gabung bareng kita di sini via 0811 262798. Tadi kita akan tanya tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan Jawa Tengah. Nah, ini saya mau intip dulu untuk WA yang sudah masuk di 0811 262798. Oke, ini ada. Ada Pak Dewan, Bu Dewan, di saat COVID, infrastruktur rasanya nggak begitu penting dibanding saya sebagai kepala keluarga yang di PHK gara-gara COVID. Nah, tapi ini nggak ada namanya ini. Ini mau dijawab oleh siapa ini? Ibu? Ya boleh. Nanti selebihnya biar beliau ya. Saya hanya menjawab satu aja. Saya sepakat dengan beliau karena sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Dewan. Jadi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Tengah secara umum itu kemarin sudah merefocusing satu satuan saja. Satuan itu adalah rumahnya DPRD Provinsi Jawa Tengah ya, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2020 kemarin kita itu merefocusing mengalokasikan lagi, realokasi berarti ya gitu ya. Refocusing itu kalau kemarin perencanaannya itu A, B, C, D, E, perencanaan ini dirubah, diambil tidak lagi untuk ini. Nah, yang diambil saja ini sudah mencapai angka 18 miliar sekian. Nah, itu artinya apa? Ini adalah kepedulian dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk merefocusing anggaran yang ada di lembaganya untuk dialokasikan sebagai bantuan COVID, kira-kira gitu. Dipakai untuk apa? Banyak hal, kayak umpamanya bantuan logistik, dikoordinasikan dengan Satgas COVID. Skala prioritasnya apa? Dan di Jawa Tengah itu angkanya sampai mencapai sekitar 2 triliunan. Nanti kalau saya salah data, ya dibenahi oleh Pak Bambang. Lah artinya konteks kemarin tahun 2020 begitu kita masuk di mungkin bulan Maret ya, bulan Maret itu lanjutannya itu kita harus berpikir mengalokasikan uang yang kemarin sudah direncanakan, diambil lagi, orientasinya itu adalah untuk penanganan COVID. COVID itu dampaknya yang pertama adalah kesehatan, yang kedua ekonomi. Benar apa yang tadi yang disampaikan oleh siapa yang tadi nonem Ya, itu. no name. Mungkin ini mewakili yang lain. Infrastruktur nggak penting, tapi yang penting hari ini adalah bagaimana bisa makan. Bisa makan, bisa bertahan hidup. Sepakat, maka hari ini bantuan langsung tunai atau BLT, terus kemudian bantuan yang lain baik itu berupa logistik ataupun yang lainnya dari pusat, itu merupakan respon cepat dari negara, baik itu dari APBN, APBD maupun APBD tingkat kabupaten untuk merespon masyarakat hari ini tuh yang susah sekali secara ekonomi. Sudah kesehatannya agak terganggu artinya kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun. Nah, ini sektor ekonomi yang kayak gini ini kan juga bisa mandek dengan larangan-larangan 3M, 5M yang tadi itu. Nah, kalau tidak ada online system seperti yang Pak Joko bilang, bisa mati kutu dan mati suri kira-kira ekonominya. Maka hari ini kita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sepakat dengan apa yang disampaikan beliau, dan yang sudah dilakukan adalah kita sudah merefocusing program-program yang bisa tidak masuk skala prioritas untuk kita koordinasikan dengan Jawa Tengah, kita koordinasikan dengan Satgas COVID di tingkat provinsi untuk menyapa masyarakat yang terdampak COVID secara kesehatan maupun ekonomi. Kira-kira begitu Mbak Diana. Ya, terima kasih untuk yang sudah WA via Dian Suara ke Dian Suara. Kemudian ini ada lagi satu dari Randy di Sokaraja, kemungkinan ini Bapak atau Mas gitu ya. Boleh nggak kalau ingin bertemu dengan anggota Dewan yang terhormat, kapan kira-kira? Boleh nggak minta nomor HP anggota Dewan katanya gitu. Nah, gitu. Pak David. Halo? Ya. Iya. Saja. Justru kita
anggota dewan ini sangat terbuka, Mbak. Bicara bahasa Banyumasane seduluran baik. Seduluran baik. Ya bolehlah, kita kan ini ada dari Pak Bambang ada posko atau rumahnya atau teleponnya, nanti kan ada juga kita kasih nomor telepon. Kemudian Bu Rosida, saya sendiri kan apa namanya, orang sini juga, jadi bisa lewat Ketua PAC Pak Bambang, ada Pak Bambang kan dari PDI Perjuangan, bisa jadi ke Ketua PAC Oh, gitu. sowan, Ibu Rosida dari PKB sowan. Apa keluhannya? Kita ngobrol diskusi asik, karo ngopi, Oh gitu ya. karo gedang goreng, kita Wih. asik-asik aja, terbuka sekali. Saya Ya. dari Gerindra juga di sini ada PAC, kan juga ada, jadi terbuka sekali Mbak. Kalau diajak foto-foto, kita juga lebih suka. Kira-kira gitu aja Mbak. Oh gitu. Jadi untuk kayak rumah aspirasi gitu mungkin ya Pak ya. Ya Dari gitu. Pak Bambang mungkin ada rumah aspirasi, Pak David, Ibu Rosida. Jadi kalau masyarakat yang ingin bertamu atau ngendong kalau bahasa Jawanya itu Itu boleh gitu. ya. Kemudian nanti kan kita bisa dengar nih kegiatannya apa nih. Ada forum reses. Di situ datang saja, kita nggak bakal nolak. Gitu. Apalagi demi kepentingan masyarakat, ayo kita bareng-bareng Iya. gitu. Kira-kira itu Mbak. Ya. Pak Rendi, terima kasih Pak Rendi untuk gabungnya bareng kita di sini ya di 0811 26 27 98 ya. Nah, ini pertanyaan di sesi yang terakhir ini tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Ini Pak Bambang ya, Pak Bambang ini, wah ini masternya ini. Gimana nih Pak nih? Sebelum menjawab itu mungkin menambahkan kaitannya dengan tadi ya. Oh Karena Pak Rendi ya? Ya, Oh ya, Pak Rendi ada tambahan nih. Pak Rendi maupun yang tadi anonim itu ya. Iya. Jadi sebetulnya kita ini dalam menghadapi pandemi ini terus jangan menjadikan apa istilahnya ya patah arang itu ya. Terus semangat dan bagus. Memang sepakat gitu loh. Bahwasanya mungkin hari ini yang lebih apa namanya lebih prioritas adalah bagaimana memikirkan masalah dampak ekonomi terhadap masyarakat. Iya. Tapi sebetulnya kan itu sudah pemerintah kan sudah merespon soal itu. Korban PHK itu kan ada program pemerintah pusat yang namanya Kartu Prakerja. Itu kan salah satunya gitu loh. Tapi harus diingat, kalau kita berhenti tidak memikirkan infrastruktur, nanti akibatnya kita kenapa? Sejatinya kenapa hari ini infrastruktur menjadi katakanlah ikon dalam proses perencanaan pembangunan? Karena sangat tertinggal Mbak Diana. Oh, gitu. Hari ini kita baru ada kesadaran, contoh gitu loh. Yang namanya di Jawa Tengah saja itu semenjak Pak Ganjar saja infrastruktur menjadikan fokus apa namanya perencanaan untuk di pembangunan itu sendiri gitu loh. Sehingga dukungan anggarannya luar biasa. Dulu kita infrastruktur paling anggarannya di bawah 1 triliun. Tapi kemarin pada saat begitu Pak Ganjar seperti itu dan fokus seperti itu, akhirnya kemudian berlipat ganda menjadi 2,1 pada awal gitu loh. Kemudian kita lihat juga kebijakan infrastrukturnya Pak Jokowi. Hari ini kita baru pernah merasakan bagaimana menikmati jalan tol seperti dulu itu. Coba bayangkan, sekian puluh tahun Jawa Tengah cuma punya jalan tol itu dari mana itu? Serondol ke Jatingalek aja. Berapa puluh tahun itu seperti ini. Sekarang sudah koneksivitas hari ini sangat penting. Karena itu tadi, koneksivitas itu sangat penting dalam kaitannya mengungkit pertumbuhan ekonomi. Itu pertama. Yang kedua juga persoalan kebanggaan. Pride ini loh. Coba bayangkan. Sekarang yang namanya orang di Bulu sana, di Belu, Timor Leste itu. Orang lebih bangga untuk potret di perbatasan Indonesia daripada orang sana seperti kayak gini. Nunukan, Arso di Papua New Guinea dan sebagainya. Ini kembali lagi. Kenapa seperti kayak gitu? Karena sekali lagi Pak Jokowi itu sendiri kan tidak kebijakan pembangunannya tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris seperti kayak gini. Ini yang sehingga kita cuma bukan
membantah, tapi kita harus berpikir bahwa saja persoalan ekonomi penting, tapi infrastruktur juga jangan tertinggal. Itu yang nah, kaitannya dengan pengawasan yang menjadi domain kita dalam proses apa ya tadi namanya pengelolaan. Iya, pengelolaan. Jadi begini, Mbak Diana, pengawasan itu kan ada sifatnya preventif dan represif. Ya. Nah, ini mungkin dalam kaitannya pertama preventif itu adalah pada saat kita membahas perencanaan. Itu kita lihat. Dan sedangkan represif itu yaitu pada saat eksekusi. Nah, mulai hari ini barangkali itu yang akan kita laksanakan. Nah, tentunya di DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri itu akan dilakukan oleh komisi terkait. Berkaitan dengan komisi infrastruktur, di sini komisi D. Itulah yang senantiasa turun ke lapangan untuk bagaimana meninjau dan sekaligus mengawasi supaya benar-benar jalan yang sudah dibangun terpelihara, kualitasnya bagus, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat tidak sia-sia kayak gitu. Nah, kaitannya dengan seperti ini kita semua paling bisa berpartisipasi dalam rangka mengadakan pengaduan karena yang namanya pengaduan tidak ada per komisi. Wah ini bukan bidang saya, tidak boleh kayak gitu loh. Nah sini seperti ini. Nah tentang mekanismenya apa tentunya secara institusional kelembagaan Sekwan sebagai pelayan kita sudah menyiapkan kanal aduan yang tadi disampaikan saya itu di medsos gitu. Secara pribadi itu banyak istilahnya banyak jalan menuju Roma lah gitu loh. Tadi Mas Hafiz katakan meskipun sehari-hari tidak terlalu intens misalnya kayak Mbak Ros ini ya karena kebetulan sudah memilih lebih banyak berdomisili di Semarang gitu loh ya. Tapi kan bukan berarti hal ada apa bukan berarti hambatan gitu loh. Kemajuan teknologi informasi kan itu seperti itu. Apalagi misalnya kebetulan kayak saya dan Mas David ini ya yang relatif lebih banyak lebih langsung di daerah seperti ini kan bisa gitu loh. Kunjungan silaturahmi seperti tadi pertanyaan Mas Reddy apakah boleh sangat boleh gitu loh. Untuk bertemu ya sangat boleh. Itu yang kita harapkan. Meskipun secara formal ada forum reses yang bisa kita jadikan sebagai tapi kan itu cuma setahun 3 kali. Tapi kita kan tidak membatasi seperti itu. Jadi yang namanya kerja dewan itu kan 24 jam. Kita lagi makan soto gitu loh. Ternyata ada masyarakat yang ketemu mau mengadu, kita tidak bisa melarang. Oh itu loh. Nah, hari ini tidak bisa kayak gitu loh. Kira-kira begitu loh. Mas David lagi karaoke kayak gitu loh. Itu ternyata ada juga tidak bisa menolak. Ya tambah ada pesan tapi jangan cita-cita ya kalau kalian lagi berkaraoke di sini. Kira-kira begitu Mbak Diana. Ini guyonannya gitu ya. Matur nuwun. Terima kasih ini Pak Bambang. Oh, Pak David, mau nambahin lagi nih Pak David? Enggak, saya enggak. Salam aja untuk Mas Aji, Mbak. Mas Aji. Iya. Mas Aji. Mitra Dian Suara. Oh, Mitra Dian Suara. Oh. Selalu mencari Mas David ya. Oh, Pak David ya. Oh, gitu. Jadi nih beliaunya lagi konsen juga ya di Radio Dian Suara ini. Halo, selamat siang buat Mas Aji. Iya, ini ternyata sudah ada penggemar-penggemar khususnya. Aduh, luar biasa. Mas Aji sama Mas Andi. Mas Andi, aduh Mas Aji, halo Mas Andi. Salam-salam ya kita ngobrol rileks ya Mbak. Oh ya, oh ini berarti sudah komunikasi langsung via Japrinya Pak David ini mesti nih Mas Andi ini. Ya wis dijelasin sama pakar-pakarnya. Saya Jawa ya Mbak. Ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak. Iya, jadi ya sekali-kali guyon biar kita rileks. Asik Pak, iya gitu. Bener. Ya udah gitu aja. Iya, jadi kita sampaikan pada Pak Joko. Pak Joko ternyata forum seperti ini, kita dialog seperti ini ternyata respon masyarakat itu kan bagus. Jadi kalau di Dian Suara ini live kadang-kadang WA masuk, ini nih respon masyarakat saya kira ini perlu diapresiasi sekaligus memberikan nilai lebih dari program seperti ini dalam situasi COVID yang kita itu tidak boleh berkerumun, mengurangi aktivitas yang kira-kira tidak bagus untuk kesehatan. Nah, ini dialog seperti ini bisa berkomunikasi dengan masyarakat tanpa kita itu terganggu kesehatannya karena kita berkerumun. Ini kan kita di sini social distancing, kita pakai protokol kesehatan, tapi masyarakat tetap bisa mengikuti, menyerap, terus kemudian bisa koneksi dengan interaksi langsung. Nah, ini saya kira terima kasih kami sampaikan kepada Pak Joko atas program yang disampaikan kepada kita sehingga dalam masa pandemi kita bisa terkoneksi dengan masyarakat yang ada di Dapil. Oke, jadi gini perlu kami sampaikan ini memang melihat respon masyarakat itu sangat mengena
Dan kegiatan ini akan kami rencanakan selama setahun ini. Jadi masih jalan 2 kali ini, padahal masih 8 kali lagi. Lah harapan kami itu nanti ya semakin mendekatkan diri antara anggota dewan dengan masyarakat. Sehingga harapannya apa? Harapannya untuk Jawa Tengah juga itu tuh. Nggih, ngaten Mbak Diana, matur Pak Joko, terima kasih. Dan tentu saja Mitra, untuk kegiatan ini memang diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah ini melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Di Twitter ada di @kominfo_jtg, Instagram ada di @kominfo.jateng, Facebook ada di @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube ada di Kominfo spasi Jateng. Nah, ini ada di sesi yang terakhir. Ada pesan untuk Mitra Dion Suara dari Pak Bambang, Pak David, Ibu Rosida. Monggo Pak, ini pesan ya, pesan untuk Mitra Dion Suara ini. Closing statement betul. Saya berharap bahwasanya supaya acara ini punya manfaat yang lebih begitu, mungkin kita berharap bahwa masyarakat itu akan lebih proaktif ya untuk berinteraksi di forum ini, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi jangan sampai supaya tidak terjadi salah pemahaman di antara kita. Mungkin inilah pentingnya komunikasi. Maka apa yang disampaikan oleh Mas Randy tadi tentang harapan itu, saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi harapan oleh masyarakat semua. Karena pada dasarnya itu tadi, yang kita ingin bangun secara produktif dan positif adalah relasi antara kita sebagai wakil masyarakat dan masyarakat yang diwakilinya. Itu yang harus produktif dan positif. Sehingga itu tadi kita berharap bahwasanya pada saat masyarakat ingin ketemu dengan kita maupun kita berharap bisa ketemu, itu tadi kita harus membahas hal-hal yang sifatnya produktif. Tentang persoalan-persoalan ini kita tidak terbatas masalah waktu dan tempat. Kita senantiasa seperti itu. Hingga hari ini adalah komitmen kita bersama. Salah satu wujud hari ini, manifestasi kita hadir di acara talkshow seperti ini. Ini kan wujud keterbukaan kita. Yeah. Jadi kita tidak akan istilahnya menjauh atau terjauh dengan masyarakatnya. Karena itu tadi kita ingin membangun sekali lagi adalah pola relasi yang positif. Sehingga pameo lama yang kadang-kadang menjadi barangkali ini satir gitu ya, sindiran, tapi bagi kita seperti kadang-kadang begini. Bedanya pemilu dengan pilkada apa? Ataupun pilkada dengan ataupun pileg, pilkada, pilpres dengan pilkada apa bedanya? Katanya ini. Sindirannya. Kalau pileg, kalau sudah jadi lupa. Oh. Tapi kalau pilkada, kalau lupa jadi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan ini lewat acara hari ini kita semua dari DPD Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Dapil 11, sangat terbuka untuk menerima seperti itu. Dan saya cukup bangga gitu loh. Ternyata baru 2 putaran ini ya, Pak Joko ya, gitu loh. Ternyata Mas David ini saya iri gitu loh, sudah punya pendengar yang fanatik. Fanatik, luar biasa. Tadi itu di sini Mitra Dion Suara, Mas Aji dan Mas Andi. Itu mungkin dari saya begitu Mbak Diana, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini ternyata ini saya samperin dulu nih yang sudah dari tadi ini. Saya kan juga bikin status ya di Japri di WA saya sendiri. Ini ada dari desa mana nih? Pak Wahyu. Ini Kaur Perencanaan di Aji Barang. Kemudian juga ini ada Mas Apit dari Purwokerto Selatan. Selamat pagi Mas Apit. Kemudian ada Bu Sunu dari Purwokerto Utara. Kemudian ada Mas Tutu di Banyumas. Kemudian juga ada Ibu Uti di Purwokerto Barat. Ya. Terus Mas Agustinus di Grendeng. Terima kasih. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ini Pak Sugiono ini Kades Kedung Pring Kemeranjen. Kemudian ada Pak Kades Keracak Aji Barang, ada Pak Chandra dari Kemeranjen, ada Mas Agung dari Pekuncen. Ini sebenarnya sudah dengerin dari tadi nih, Chef. Selamat pagi, terima kasih ya sudah gabung bareng kita di sini. Nah, ini dari Pak David.
Ini closing statement-nya nih Pak. Gimana nih Pak? Iya Mbak. Terima kasih saya sampaikan dari dinas, dari Pemprov, kemudian dari Radio Dian Suara yang sudah fasilitasi. Kemudian terima kasih yang sudah mendengar apa yang tadi dipaparkan oleh senior-senior saya ini. Kalau ada yang belum bisa gabung, tadi disampaikan dari Dinas Kominfo, mungkin dalam 10 bulan ke depan kita selalu bisa hadir di Dian Suara. Jadi tune terus tuh Dian Suara. Karo promosi ya Pak. Ya, betul. Kemudian saya hanya berpesan, tadi banyak disampaikan sudah, dan kemudian ini jaga protokol COVID supaya kita berjalan lancar, pembangunan lancar, bayar pajak tepat waktu, kemudian kita selalu berusaha dan sesuai komisi saya supaya lancar berkebun, bertani, supaya pembangunan di Jawa Tengah ini bisa berjalan. Ya. Kira-kira itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Ibu Ros. Ternyata memang Dian Suara ini luar biasa. Nah, yang ngikutin ada kepala-kepala desa, ada kepala urusan perencanaan. Ini saya kira adalah merupakan pendengar-pendengar setia dari Dian Suara yang saya kira ini adalah tokoh-tokoh yang di lokal basis itu pemimpin-pemimpin. Nah, artinya kehadiran kita di sini tidak sia-sia didengarkan oleh orang-orang yang hebat. Nah, dalam kerangka apa? Komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat, komunikasi antara pemegang mungkin kita hari ini diberi amanah untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak dengan langsung. Nah, makanya betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak David. Kami mengucapkan terima kasih pada Dian Suara yang sudah memberikan slot khusus untuk biar kita bisa hadir berkomunikasi dengan masyarakat secara utuh. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Insya Allah yang seperti ini menjadi media komunikasi yang strategis. Dan dalam konteks ini, jika ada yang kurang dan lebih, mari kita perbaiki. Artinya ini adalah suatu terobosan yang baik. Barangkali nanti akan ada masukan-masukan, oh lebih baik begini, topiknya minta ini. Mungkin masyarakat boleh memberikan masukan-masukan agar apa yang kita lakukan hari ini lebih bermanfaat secara seutuhnya. Ya. Mungkin terima kasih begitu Mbak Dian. Sedaya lepatnya ngapunten. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya Ibu, terima kasih. Mitra Dian Suara, demikian tadi untuk dialog dengan DPRD Jawa Tengah dan bersama dengan narasumber kita dari Bapak Bambang Haryanto Baharudin, terima kasih. Kemudian juga Bapak David Ishak Aryadi SMM, terima kasih, dan Ibu Haja Siti Rosida SAG. Dan yang pasti untuk kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan Anda yang pasti bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah ini melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Tidak lupa terima kasih untuk Pak Joko dari Dinas Kominfo Jawa Tengah. Sehat selalu, semangat selalu. Salam sehat. Oke. Mitra Dian Suara, saya Diana undur diri. Selamat siang dan salam Dian Suara.